Jadi TV ini sebelumnya mati total teman-teman ya, dengan suara berdenging. Mesinnya sudah gantian, sudah tidak aslinya lagi. TV ini merek LG tapi mesinnya sudah Wacom Slim. Dan setelah kita cek and recheck, ternyata sebuah dioda di blok horizontal. Ini dia diodanya rusak. Kita ukur short. Ini mengakibatkan jadi TV-nya mati ya, karena short di bagian horizontalnya. Ini dioda penggantinya sudah kita ganti dan hasilnya TV-nya bisa menyala teman-teman. Namun gambarnya itu kelebaran atau membesar ya. Jadi supaya tidak gagal paham, kita akan nyalakan saja TV-nya bagaimana sih kerusakannya. Nah, seperti itu. Gambarnya membesar dan berpinggang ya. Cekung di tengah. Sebentar kita coba pakai remote biar kelihatan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kerusakan seperti ini biasanya kerusakannya itu pada rangkaian EU-nya teman-teman. Kita sudah coba tadi pakai remote, kita ubah-ubah pengaturan EU-nya, namun tidak ada respon sama sekali. Gambarnya itu tidak bisa membesar atau mengecil. Ini artinya ada gangguan di bagian rangkaian EU-nya sehingga program untuk pengaturan EU-nya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, untuk itu kita akan cari tahu sebenarnya apa sih penyebab dari kerusakan seperti ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus tutorialnya sampai selesai. Nah, jadi kedua dioda ini ada dua dioda dan juga di jalurnya ada milar dan kapasitor nonpolar, itu menandakan ini adalah rangkaian EU teman-teman. Nah, kita akan ukur di transistor penguat EU-nya di kaki emitornya. Hanya terukur 2 volt. Ini dalam keadaan TV-nya menyala nih ya. Kaki basis. Hanya terukur sekitar 1 komaan ya, 1,3 kurang lebihnya teman-teman. Sebenarnya normalnya di sini kalau untuk TV Wacom sekitaran 15-16 voltan gitulah. Memang sih tergantung dari pengaturan EU-nya, tapi biasanya seperti itu kalau untuk TV Wacom. Dan di sini biasanya sekitar 18 volt. Nah, ini terukur hanya 3 volt. Ini menandakan di sini ada yang nggak beres. Inilah yang mengakibatkan rangkaian EU-nya jadi tidak bisa bekerja ya. Jadi respon ketika kita program itu tidak bisa membuat gambar TV-nya itu membesar atau mengecil karena rangkaian EU-nya tidak bekerja. Jadi kalau sudah seperti ini, kita cari saja di rangkaian blok EU ini teman-teman kerusakannya. Kita akan cek and recheck. Nah, ini dia transistor penguat EU-nya menggunakan transistor jenis PNP. Itu nomor serinya kelihatan nggak ya? Nomor serinya A940. Mudah-mudahan teman-teman lihat ya. Nah, seperti itu. Jadi kita cari tahu kerusakannya itu di area sini teman-teman. Area EO-nya ya, dari tadi dioda damper itu tadi, kemudian milar, kapasitor nonpolar, ini dia. Kita akan ublek-ublek di area sini. Karena prediksi kerusakannya itu di area sini teman-teman. Jadi nggak perlu cari yang lain-lainnya, di sini aja cari aja.
Dan setelah kita ublek-ublek, ternyata memang sepertinya transistor ini rusak teman-teman. Ini transistornya belum tahu berapa kodenya. Kita akan bongkar, kita akan cek apakah memang benar pengukuran di PCB ini menandakan dia rusak atau enggak ya. Tapi pastinya di luar, kalau di dalam kita tidak bisa memastikan 100%. Kita akan coba bongkar dan akan kita ukur. Nah, ini dia transistornya teman-teman. Transistornya menggunakan C1815. Ini posisinya dekat transistor penguat IO-nya. Kita akan cek. Kita gunakan skala kali 1K. Nah, kelihatan di sini nggak beres. Oke. Jadi sudah kita dapati transistor ini ternyata memang benar-benar rusak teman-teman ya. Nah, untuk detail pengukuran yang akurat silahkan cek di video saya yang lain tentang pengukuran transistor yang rusak bagaimana ya. Jadi kita akan ganti dengan transistor yang oke. Ini dia transistor yang masih bagus. Dia sebenarnya kalau transistor yang masih bagus itu hanya naik 2 kali jarum testernya teman-teman, kalau digunakan skala kali 1K. Nah, seperti ini cukup 2 kali saja. Jadi 6 kali pengukuran hanya 2 kali saja yang naik. Untuk lebih jelasnya silahkan cek saja video saya yang lainnya. Kita akan ganti transistor yang satu jaluran dengan transistor penguat IO nya. Apakah hanya transistor kecil ini saja yang rusak atau mungkin ada yang lain? Tapi kalau dari pengukuran tadi tidak kelihatan ada lagi sih. Namun yang nggak tahu, kita ganti saja transistor ini dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Oke, kita solder dahulu ya. Sekarang sudah kita solder transistor kecil tadi yang C1815 nya. Oke, kita akan coba nyalakan TV nya. Kita akan lihat apakah TV nya akan bisa menyala dengan gambar yang normal. Namun kita ukur dahulu di kaki emitter dan basis transistor penguat IO nya. Ini kaki basisnya. Nah, sekarang sudah 16 volt teman-teman. Dan ini kaki emitter terukur 16 juga ya. Artinya sudah naik ya dari yang tadi hanya sekitar 2 sama 1,3 volt kaki basis dan emiternya. Dan di sini juga di kaki dioda ini juga sudah naik ya, 17-18 volt. Kita akan lihat ke depan bagaimana tampilannya. Nah, ternyata masih kosong. Kita tekan remote dulu untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang gambarnya sudah tidak lebar lagi dan sudah tidak cekung lagi. Artinya TV-nya sudah berhasil kita perbaiki dengan baik ya. Jadi demikian tutorial kita kali ini, semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oh ya, itu tulisan factory-nya tinggal hilangkan dengan menekan tombol factory ya. Atau kalau bawaan remote-nya itu tombolnya itu tidak ada, hanya lubang saja, itu tekan pakai lidi atau pakai kabel ya. Nah, seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.